Namaku Raka. Usia 27. Lahir miskin, tumbuh miskin, dan sepertinya takdirku memang ditulis untuk hidup melarat. Ayahku mati karena jantung saat dikejar penagih hutang. Ibuku tak lama menyusul. Rumah kami habis digadaikan, dan aku hanya seorang buruh bangunan yang lebih sering digaji pakai janji. Tiap malam, aku menatap langit, minta keajaiban. Minta satu keajaiban saja. Tapi entah kenapa, yang datang justru dia. Lelaki tua itu muncul di pinggir proyek saat aku sedang merokok sendirian. Bajunya compang-camping, tapi matanya tajam. Seperti bisa menelanjangi isi kepalaku. Kamu capek miskin, nak? Semua orang juga capek, Pak. Jawabku dingin. Tapi tidak semua orang berani membayar harga untuk berubah. Dia menyerahkan selembar kertas lusuh. Di baliknya hanya tertulis satu kalimat. Jika ingin kaya, nikahi dia. Aku tertawa waktu itu. Tapi tawa itu lenyap malam harinya. Ketika aku tidur di bedeng dan bermimpi, mimpi yang terlalu nyata. Aku berdiri di tengah hutan. Di hadapanku, seorang perempuan berkerudung putih. Wajahnya samar, tapi entah kenapa aku merasa ini bukan manusia. Tangannya menggenggam jemariku. Suaranya lembut tapi menusuk. Kau memanggilku dan aku datang. Aku bangun dengan peluh dingin. Tapi di dekat kaki tempat tidur, ada setangkai melati. Segar. Bas. Dan aku tahu, itu bukan mimpi biasa. Besoknya, lelaki tua itu kembali. Kali ini dia bilang waktunya sudah tiba. Jika aku siap, malam ini kami akan ke tempatnya. Untuk menikah. Menikah dengan siapa? Tanyaku setengah takut. Dengan dia yang akan mengubah hidupmu. Tapi ingat satu hal. Kau hanya miliknya. Hanya satu perempuan dalam hidupmu. Aku tak menjawab. Tapi dalam hati, aku sudah memutuskan. Karena hidup ini sudah terlalu pahit. Kalau harus menjual jiwa, setidaknya aku akan menjualnya pada yang benar-benar membayarnya mahal. Malam itu, kami berjalan masuk ke hutan. Langkahku berat, tapi entah kenapa tubuhku terus maju. Ada suara yang memanggil dalam angin. Dan di bawah sinar bulan, aku menikah. Dengan siapa? Aku tidak tahu. Tapi saat wajah itu tersingkap, aku melihat bidadari. Kulit putih bening, senyum tipis menawan, dan matanya seperti menelan jiwaku. Aku pikir, aku baru saja menemukan surga. Aku salah besar. Waktu seakan berhenti saat aku menatap wajah perempuan itu. Cantik, bukan sekadar cantik, tapi seperti dewi yang turun dari langit. Kulitnya bening, rambutnya terurai bagai arus sungai malam, dan senyumnya membuat jantungku berdetak tidak wajar. Kami duduk bersila di atas tikar pandan yang menghadap sesajen. Di sekeliling kami, puluhan lilin menyala. Angin tak terasa. Hening. Tapi aku bisa mendengar degup jantungku sendiri menggema. Ijab kabulnya tak seperti manusia, bisik lelaki tua. Cukup ikuti ucapanku. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Dan aku menuruti. Tangannya digenggamiku. Dingin. Tapi makin lama, makin hangat. Suara perempuan itu terdengar seperti berzikir, tapi dalam bahasa yang tak pernah kudengar sebelumnya. Bahasa yang membuat kulitku merinding. Dengan ini, kau menjadi milikku. Dunia dan akhirat. Saat kalimat itu selesai, angin kencang menerpa. Lilin padam bersamaan. Gelap. Tapi aku melihat wajahnya tetap bercahaya. Lalu, aku pingsan. Entah berapa lama. Ketika kubuka mata, aku sudah di kamar kontrakan. Tapi bukan kamar biasa. Semua berubah. Dinding penuh kain putih.
Bunga melati berserakan, dan ranjangku dipenuhi uang. Uang baru, rapi, berlapis-lapis. Dan dia berdiri di pojok ruangan. Masih memakai kerudung putih. Masih dengan senyuman itu. Aku istrimu sekarang. Jangan pernah ingkari. Jika kau setia, kekayaan takkan pernah habis. Dan malam itu, kami seperti sepasang suami istri. Tapi entah kenapa, saat segalanya selesai, aku melihat ke bawah ranjang. Dan uang itu seolah tumbuh dari lantai. Seperti akar yang keluar dari tanah. Lembab. Bas. Dan ada bau amis. Besok paginya, aku temukan kabar buruk. Sinta, kekasihku, yang baru seminggu lalu resmi jadi istriku di KUA, meninggal. Ditemukan tergantung di kamar kontrakan lamanya. Tetangganya bilang dia depresi. Tapi aku tahu, malam itu dia tidak sendirian. Dia melihat sesuatu. Atau mungkin, dia melihat istri baruku. Dan istri baruku tidak suka berbagi. Ku bilang pada polisi bahwa aku terakhir bertemu Sinta 2 hari sebelumnya. Mereka percaya. Karena aku menangis di depan mereka. Menangis, seolah-olah aku suami yang patah hati. Padahal malam sebelum kematiannya, aku tahu betul dia masih hidup. Masih kirim pesan. Masih ingin aku pulang. Dan malam itu, aku justru tidur dengan perempuan lain. Bukan manusia yang mengaku istriku dari dunia lain. Tangannya dingin. Suaranya lembut. Tapi matanya kosong. Dan kini, Sinta sudah tak ada. Jenazahnya ditemukan tergantung di ventilasi kamar, dengan bekas jari mencengkeram di lehernya. Tapi polisi bilang itu bunuh diri. Katanya, perempuan memang kadang mudah stres setelah menikah. Luh, Sinta tak pernah takut mati. Tapi malam itu, mungkin dia melihat sesuatu yang membuatnya ingin mati saja. Atau mungkin dia dibunuh. Lalu digantung agar terlihat bunuh diri. Dan aku diam. Karena malam itu, setelah kabar duka datang, ranjangku penuh uang lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Uang yang tak tahu dari mana asalnya. Aku ingin membuangnya. Tapi jemariku lemas saat menyentuh lembar demi lembar. Seolah tubuhku menolak kehilangan kekayaan itu. Dia milikku. Bisik perempuan itu malamnya. Aku istrimu satu-satunya. Jika kau melanggar, mereka akan mati. Seperti dia. Aku mulai berpikir, siapa dia sebenarnya? Jin? Setan? Hantu? Atau malaikat maut yang menyamar jadi bidadari? Tapi setiap kali ku tatap wajahnya, aku tak bisa marah. Tak bisa takut. Karena yang kulihat adalah keindahan. Kecantikan tak masuk akal. Namun aku tahu, bagi mata orang lain, dia bukan wanita cantik. Tapi mayat busuk. Wajah hancur. Lidah menjulur. Matanya bolong. Itu sebabnya dia tak mau kulihat bersama siapapun. Itu sebabnya setiap perempuan yang dekat denganku harus mati. Malam-malamku mulai penuh mimpi buruk. Aku dengar suara cekikikan dari kamar mandi. Bayangan melintas di cermin. Kadang ada yang mencakar-cakar pintu kamar. Tapi saat kubuka pintu, dia berdiri di sana. Senyum. Cantik. Menyapaku dengan suara lembut. Aku di sini untuk menjaga kekayaanmu. Tapi kau harus setia. Dan aku tahu, dari malam itu, hidupku sudah bukan milikku lagi. Karena setiap kali aku menyentuh wanita lain, dia akan muncul. Bukan muncul seperti manusia pada umumnya, tapi dari bayangan, dari lantai, dari cermin, dari balik pintu yang seharusnya terkunci. Wujudnya tetap cantik di mataku, tapi aku mulai sadar, tubuhnya tak menyentuh tanah.
Dan setiap dia datang, bau melati berubah jadi bau darah. Waktu itu aku belum bisa sepenuhnya percaya. Masih ada rasa penasaran, rasa ingin mencoba apakah ini hanya mimpi buruk yang kebetulan menguntungkan. Dan sayangnya, aku terlalu bodoh untuk berhenti. Aku mencoba berhubungan dengan seorang janda muda, klien di kantor kecil yang kubangun dari hasil pesugihan ini. Namanya Tika. Wajahnya manis, ceria, dan dia tertarik padaku. Wah, aku muda, tampan, kaya, dan janda selalu butuh kepastian. Kami pergi makan malam. Pulang larut. Dia bilang ingin mampir. Dan aku menuruti godaan setan dalam pikiranku. Tapi belum sempat apa-apa, Tika tiba-tiba kejang di sofa ruang tamu. Matanya membelalak, mulutnya terkunci. Tubuhnya seperti dicekik. Padahal tak ada siapa-siapa di situ selain kami. Aku membeku. Lalu kulihat bayangan perempuan itu muncul di balik tirai jendela. Wajahnya tersenyum. Tapi di lehernya, tergantung kepala Tika yang sudah membiru. Kau milikku, Raka, hanya milikku, katanya sambil berbisik dari kejauhan. Tika mati malam itu. Polisi bilang dia kena serangan jantung. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Tapi aku tahu. Itu dia. Istriku. Dan yang lebih gila lagi, malam itu uang di bawah ranjangku bertambah 3 kali lipat. Aku mulai paham, ada pola. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin banyak uang yang mengalir. Tapi ini bukan uang biasa. Lembaran-lembaran itu kadang berlumur sesuatu, seperti lendir atau bau tanah kuburan. Tapi begitu kupegang, semuanya berubah jadi bersih. Mengkilap. Darah adalah mata uang di dunia kami, ucapnya suatu malam. Aku mulai takut, tapi aku juga mulai ketagihan. Karena dengan uang itu, aku bisa beli apa saja. Rumahmu, mobil, perusahaan. Aku bisa beli segalanya, kecuali kebebasan. Karena setiap malam, aku tidur bukan di ranjang tapi di atas dosa. Di atas tumpukan kematian yang tak lagi bisa kuhitung. Dan perempuan itu, dia tak pernah pergi. Dia tidur di sampingku, memelukku, menyentuhku, seolah cinta sejati. Padahal yang kupeluk adalah kutukan. Dan kutukan itu mulai menunjukkan taringnya siang hari. Dulu, dia hanya datang saat malam. Tapi kini, bahkan saat matahari terang benderang, aku mulai mendengar bisikannya. Kadang dari lubang AC, kadang dari dalam lemari, kadang dari balik kaca mobil. Jangan lihat perempuan lain, Raka. Aku selalu mengawasi. Awalnya aku mengabaikan. Tapi semuanya berubah ketika aku didatangi seseorang. Bukan polisi, bukan wartawan, tapi seorang lelaki bersorban putih dan mata yang menembus hatiku. Ustaz Rahman. Tetanggaku yang baru pindah ke sebelah rumah. Awalnya dia cuma menyapa. Tapi saat pertama kali bertatapan mata, dia diam. Wajahnya menegang. Dan matanya seperti melihat sesuatu yang tak kulihat. Maaf mas, rumah ini terasa aneh. Aku hanya tertawa waktu itu. Tapi jantungku berdetak kencang. Karena aku tahu, dia melihat sesuatu di balik punggungku. Malam itu, perempuan itu muncul. Wajahnya tetap cantik, menurut mataku, tapi kali ini, senyumnya getir. Ada kemarahan yang ditahan. Orang itu berbahaya. Ustaz itu, jika dia terus mendekat, darahnya akan kuambil. Aku tak menjawab, tapi hatiku mulai panik. Karena diam-diam, aku takut. Bukan pada perempuan itu, tapi pada apa yang mungkin terjadi kalau seseorang mulai tahu rahasiaku. Dan ketakutanku terbukti.
Beberapa hari kemudian, Ustaz Rahman datang lagi. Tapi kali ini dia bawa tas kecil berisi air, wewangian kayu, dan mushaf tua. Dia bilang, "Saya cuma ingin bantu, Mas. Di rumah ini, ada sesuatu yang tak semestinya tinggal." "Tidak perlu, Ustaz. Saya baik-baik saja." "Tapi istrimu yang selalu berdiri di belakangmu itu bukan manusia, kan?" Darahku seketika membeku. Tak ada yang tahu aku menikah. Tak ada yang tahu soal dia. Tapi Ustaz Rahman tahu. Dan dari cara dia bicara, aku tahu perempuan itu juga mendengar. Malamnya, aku bermimpi. Ustaz Rahman berdiri di tengah api. Tubuhnya terbakar perlahan. Tapi matanya tetap menatapku. Tanpa takut. Dan dari balik bayangan istriku tertawa. Senyumnya makin lebar, makin liar. Jika dia tak berhenti, aku akan kirimkan azab. Keesokan harinya, rumah Ustaz Rahman terbakar. Istrinya selamat, tapi beliau hilang. Hilang tanpa jejak. Tak ditemukan mayatnya. Tak ada abu. Hanya sajadah hangus di lantai ruang tengah. Dan aku tahu, perang sudah dimulai. Tapi anehnya, bukan dia yang panik. Justru aku. Setiap malam, aku tidur dengan mata terbuka. Takut bangun dan mendapati orang lain terbakar. Takut dia membunuh siapa saja yang mencurigai hubungan kami. "Kau terlalu takut pada manusia, Raka," katanya pelan, sambil menyisir rambut di hadapanku. "Padahal aku bisa melindungimu. Selamanya kalau kau tetap milikku." Aku ingin kabur, jujur saja. Tapi kemana? Rumah ini dibangun dari uangnya. Mobilku dibeli dengan darahnya. Bahkan setiap baju di lemariku, setiap sendok di dapur, setiap lembar uang di dompetku, semua berasal dari dia. Aku terperangkap. Bukan oleh perjanjian, tapi oleh ketamakan. Sampai suatu malam, aku lihat seseorang berdiri di depan gerbang rumah. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam, dan anehnya tak ada bayangan. Kupanggil satpam. Dia tak melihat siapa-siapa. Tapi aku melihat. Dengan jelas. Dan malam itu, dia masuk ke dalam rumah, tanpa membuka pintu. Tiba-tiba dia ada di ruang tamu. Diam. Tak bergerak. Tapi keberadaannya membuat tubuhku menggigil seperti ditelanjangi oleh kematian. "Kau diperingatkan," ucapnya datar. "Kau bermain di wilayah yang bukan milikmu. Dia bukan istrimu. Dia pengikat jiwa." Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Perempuan itu muncul dari kamar, berdiri di belakang pria berjubah itu. Tatapannya berubah. Bukan lembut, bukan marah, tapi takut. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya takut. "Pergi. Ini rumahku sekarang," desisnya. "Dia milikku. Jangan ikut campur." Tapi lelaki itu hanya tersenyum samar. Setiap pengantin arwah punya batas waktu. Dan waktunya sudah dekat. Setelah itu, dia menghilang. Seperti asap. Dan sejak malam itu, istriku berubah. Dia lebih diam. Tidak menyentuhku lagi. Matanya kosong. Seolah menyimpan sesuatu yang bahkan aku tak bisa jangkau. Tapi aku tahu satu hal. Waktuku bersama dia takkan lama lagi. Entah karena waktuku habis, atau jiwaku yang akan diambil. Dan saat ku tatap ke cermin malam itu, aku sadar. Bayanganku mulai memudar. Bukan hanya bayangan yang hilang, tapi aku. Wajahku masih sama, tapi mataku tampak kosong, pucat, dan entah kenapa, bagian belakang kepalaku seolah transparan. Aku coba cuci muka, menyiram wajah dengan air dingin. Tapi saat kulihat ke cermin lagi, bukan diriku yang menatap balik.
Itu dia. Istriku. Wajahnya rusak. Separuh hancur. Separuh lagi tetap cantik. Dan mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi aku bisa membacanya. Kau sudah terlalu dalam. Tak bisa keluar. Jangan coba-coba. Aku mundur. Teriak. Tapi tidak ada suara keluar. Semua sepi. Semua membeku. Bahkan jarum jam dinding berhenti berdetak. Aku tahu ini bukan mimpi. Ini peringatan. Tapi dari siapa? Darinya? Atau dari sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, gangguan datang bertubi-tubi. Cermin di rumahku retak satu persatu. Mulai dari kamar mandi, meja rias, hingga spion mobil. Dan setiap kali retakan muncul, aku melihat bayangan yang bukan bayanganku. Wajah perempuan yang menjerit, menangis, dan tercekik. Seperti Sinta. Seperti Tika. Seperti semua perempuan yang pernah aku dekati sebelum mati. Aku mulai bertanya, apakah aku ini suami atau pembunuh bayaran dari dunia lain? Apakah yang sebenarnya dia lakukan adalah menggunakan tubuhku untuk menghabisi mereka semua, lalu menggantinya dengan kekayaan? Dan jika iya, berapa banyak jiwa lagi yang harus ditukar agar kekayaanku tetap bertahan? Malam itu, aku bakar satu cermin. Tapi saat kaca itu meleleh, muncul tulisan terbakar di dinding kamar. Jiwamu gadaiannya. Aku gemetar. Tapi sebelum aku sempat melarikan diri, perempuan itu muncul di ujung ranjang. Duduk. Tenang. Dengan senyum yang anehnya, masih bisa membuatku rindu. Kau lupa sesuatu, suamiku, bisiknya. Kau bukan hanya punya aku. Kau milik kami. Dan tiba-tiba, dari balik tembok, muncul bayangan lain. Bang! Puluhan. Ratusan. Semuanya perempuan. Semuanya rusak. Dan semuanya pernah aku kenal. Sinta. Tika. Rat. Indah. Bahkan mantan kekasih SM aku yang sudah lama hilang kabar. Semua ada di sana. Berdiri di balik tembok rumahku, dalam bentuk yang tak lagi manusia. Wajah mereka rusak. Mata mereka kosong. Tapi mereka menatapku dengan dendam yang tak bisa diucapkan. Aku berteriak, pergi. Tapi suara itu kembali tak keluar. Dunia sekitarku mendadak bisu. Lalu lantai rumahku runtuh. Bukan runtuh secara fisik. Tapi tiba-tiba aku berada di tempat lain. Bukan mimpi. Tapi nyata. Sebuah ruangan besar. Gelap. Dingin. Berdinding tanah merah basah. Bau amis menusuk hidung. Dan di tengahnya, kursi kayu tua dengan darah menetes dari sandarannya. Di sekelilingku, perempuan-perempuan tadi berbaris. Diam. Menunduk. Seperti budak. Lalu dia muncul, istriku. Tapi kali ini, bukan sebagai wanita cantik. Wujudnya berubah. Berambut panjang menjulur ke tanah. Matanya hitam penuh. Dan dari tubuhnya menjulur tangan-tangan kecil, milik arwah-arwah yang pernah aku korbankan. Selamat datang di ruang tamu dunia bawah, Raka. Katanya sambil tertawa pelan. Inilah keluargamu yang sesungguhnya. Aku tak bisa bergerak. Kakiku seperti dipaku. Dan aku sadar, tubuhku mulai tertarik ke kursi itu. Setiap hubungan kita menciptakan pintu. Dan setiap perempuan yang kau sentuh jadi kuncinya. Tangan-tangan itu mulai meraihku. Menarik. Mendorong. Memeluk. Tapi ini bukan pelukan kasih sayang. Ini pelukan penjara. Aku teriak. Tapi justru suara tawa mereka yang membalas. Tawa perempuan-perempuan yang kubiarkan mati. Tawa dia, istri dari neraka. Kau tak pernah menikah dengan cinta, Raka. Kau menikah dengan perjanjian.
dan waktunya menagih. Lalu, kursi itu menelanku. Mataku gelap, tubuhku dingin. Tapi di kepalaku, suara itu terus terdengar. Semakin kau menolak, semakin dalam kau terkubur. Dan saat ku buka mata lagi, aku sudah kembali di kamar. Tapi tempat tidurku penuh tanah basah. Dan uang yang biasanya muncul di bawah ranjang, kini berubah jadi rambut. Panjang, bas, dan berbau mayat. Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap kali ku tutup mata, rambut itu seperti merayap ke leherku. Membelit, mencekik, menggoda untuk menyerah. Keesokan harinya, aku putuskan untuk kabur dari rumah. Menginap di hotel, membawa pakaian seadanya. Tapi yang paling penting, aku bawa sebuah cermin kecil. Karena hanya lewat cermin, aku bisa tahu apakah dia mengikutiku. Dan benar saja. Bahkan di hotel berbintang 5 itu, dia tetap datang. Bukan melalui pintu, tapi melalui bayangan di bawah tempat tidur. Kenapa kau kabur, Raka? Apa kau bosan menjadi kaya? Suaranya tak lagi merdu. Sekarang lebih dingin, lebih tajam. Tapi di antara nada marahnya, aku mencium sesuatu yang berbeda, cemas. Dia menyembunyikannya, tapi aku bisa merasakannya. Dia takut. Tapi bukan karena aku, karena sesuatu yang akan datang. Dan malam itu, aku mendapat jawabannya. Aku mimpi, tapi lebih nyata dari dunia. Aku berdiri di padang kering, penuh kerangka manusia. Di tengahnya, seorang gadis muda berdiri. Wajahnya polos, matanya kosong, tapi tubuhnya diselimuti cahaya merah darah. Dan di belakangnya, ratusan makhluk bersujud. Ini pengantin kedua. Suara lirih datang entah dari mana. Ia tak mau jadi istrimu. Ia ingin menggantikan istrimu. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan di ujung tempat tidur, ada sebuah kotak hitam kecil. Saat ku buka, isinya bukan uang, tapi sebuah jari tangan manusia, lengkap dengan cincin merah membara. Aku lempar kotaknya. Tapi di cermin, kulihat dia berdiri di belakangku. Bukan istriku, tapi gadis itu. Pengantin kedua. Dan dia tersenyum, manis, polos mematikan. Dia datang dari dunia yang lebih dalam, Raka. Suara istriku bergema di seluruh kamar. Kalau dia berhasil, aku akan hilang. Dan kalau aku hilang, kau yang menggantikanku. Untuk pertama kalinya aku sadar. Aku bukan hanya suami dari setan. Aku calon tumbalnya. Dan semakin aku mencoba kabur, semakin cepat takdir itu mengejarku. Hari itu, aku mendapati tubuhku makin pucat. Bola mataku mulai menguning. Tapi anehnya, tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Semua hasil laboratorium nihil. Bahkan denyut nadiku tak terbaca. Seolah aku tak hidup, tapi juga belum mati. Di dalam mimpi, aku kembali berdiri di padang tulang itu. Tapi kali ini, istriku dan pengantin kedua berdiri saling berhadapan. Dua dunia, api dan darah, bertemu di garis tipis kehidupanku. Dia tidak pantas, teriak istriku. Kau datang dari genangan darah. Aku yang pertama memeteraikan ikatan. Gadis itu hanya tersenyum. Tapi darahku, darah tiga dunia. Aku lebih murni. Aku tak butuh pengantin. Aku butuh wadah. Lalu mereka berdua menatapku. Dan saat itulah aku sadar, bukan aku yang jadi rebutan, tapi tubuhku. Tubuh ini akan dijadikan perantara, penghubung tiga dunia. Dunia manusia, dunia jin, dan dunia kematian. Pesugihan ini hanyalah gerbang. Tujuan mereka lebih besar, membuka batas alam. Aku ingin lari.
Tapi kakiku menancap. Dari langit mimpi, darah mulai turun seperti hujan, membasahi wajahku, dan setiap tetes yang jatuh menampilkan satu peristiwa dosa masa laluku. Sinta, dengan matanya membelalak. Tika, dengan lehernya lebam. Ratih, dengan mulutnya yang masih memohon. Kau pikir kami mati begitu saja? Kami dikorbankan agar tubuhmu bisa menjadi pintu. Saat kubuka mata, aku terbangun dalam kondisi berlutut di lantai hotel yang kini sudah penuh simbol kuno terbakar. Dan di depan cermin, tubuhku mulai menghitam dari bawah. Kulitku mengelupas, pelan tapi pasti, seperti disiapkan untuk dirasuki. Lalu suara itu muncul lagi. Suara yang tak bisa kulupa. Pilih Raka. Ingin tetap jadi manusia, atau jadi raja di neraka? Dan sebelum sempat ku jawab, cermin meledak. Darahku terciprat ke seluruh dinding. Tapi anehnya, aku tetap hidup. Atau mungkin, aku sudah bukan manusia. Tubuhku menggigil, tapi tak lagi terasa dingin. Nafasku berat, tapi tidak sesak. Dan detak jantungku hilang. Seng. Tapi aku masih berdiri. Aku melihat tanganku sendiri. Urat-uratnya hitam, seperti dialiri tinta kutukan. Dan dari lantai, asap merah membumbung membentuk sosok perempuan. Dia, istriku. Tapi kini tak lagi seperti dulu. Wujudnya membesar. Matanya memerah. Tubuhnya mengapung di udara. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kosong. Tak ada bibir, tak ada hidung. Hanya sorotan mata yang menembus sampai ke tulang belakangku. Sudah waktunya Raka. Suaranya menggema, bukan hanya di telinga tapi di dalam kepala. Perjanjian kita hampir sempurna. Satu langkah lagi, kau akan jadi jembatan. Aku mundur. Tapi setiap langkahku seperti menginjak tanah pemakaman. Lengket. Penuh jeritan tak bersuara. Lalu dari balik bayangan, gadis itu, pengantin kedua, muncul. Tapi dia bukan datang untukku. Dia menyerang istriku. Dan untuk pertama kalinya, perang antar dunia dimulai. Kamar hotel itu meledak jadi lorong waktu. Lampu pecah. Dinding meretak, dan di tengah kekacauan itu, tubuhku terangkat ke udara, seperti disobek menjadi dua. Dia milikku. Bukan. Tubuh itu milik darahku. Dia suamiku. Dia wadah. Dia tak punya hak. Dan aku hanya menjerit. Menjerit dalam diam. Karena suaraku tertahan di tenggorokan, dan tubuhku bukan milikku lagi. Lalu, dalam sekejap, semuanya gelap. Dan saat ku buka mata, aku berdiri di sebuah pelaminan. Sendirian. Tak ada tamu. Tak ada musik. Hanya bau dupa, tanah basah, dan darah. Di depanku, dua perempuan itu berdiri dalam gaun pengantin. Satu putih, satu merah. Dan keduanya mengulurkan tangan padaku. Pilih aku, maka kekayaanmu abadi. Pilih aku, maka kekekalan menjadi milikmu. Tapi di antara mereka, ada satu kursi kosong. Kursi pengantin yang tak terlihat siapa pemiliknya. Tapi aku tahu betul, siapa yang akan duduk di sana. Aku. Aku yang akan duduk di kursi itu. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak punya pilihan. Kedua pengantin itu menatapku. Matanya menyala. Nafas mereka seperti kabut neraka. Panas, menusuk, dan menyesakkan. Gaun merah si pengantin kedua bergetar. Seolah ada ratusan tangan kecil bergerak di balik kainnya. Gaun putih istriku berubah warna perlahan. Menjadi abu-abu seperti kain kafan. Pilih aku Raka. Suara istriku mendesak, penuh kepemilikan.
Kita sudah berjanji. Kau milikku, sampai dunia hancur. Tidak, sahut pengantin kedua. Dia hanya milik darah yang kuat. Aku lebih dalam. Aku lebih tua. Aku lebih haus. Aku terduduk. Kursi itu memanggilku. Dingin, keras, seperti nisan yang sudah tertulis namaku. Tanganku gemetar. Tubuhku basah keringat. Tapi lantai di bawah kakiku bukan lantai lagi. Itu jurang. Jurang yang jika aku duduk, akan menelanku ke dalam mereka. Tiba-tiba suara lain muncul. Suara yang tidak asing. Raka. Aku menoleh. Di balik asap hitam, muncul bayangan Pak Ustaz. Matanya basah. Bibirnya bergetar. Kau masih bisa kembali, tapi kau harus melawan. Harus lepaskan mereka. Kau harus ingat siapa dirimu. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terkunci. Ingat namamu. Ingat ibumu. Ingat masa kecilmu sebelum kau kenal setan. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku melihat wajah ibuku. Tersenyum di dapur kecil kami. Menyendokkan nasi hangat ke piringku. Senyumnya. Matanya. Doanya. Jangan pernah menjual jiwamu, Raka. Air mata jatuh. Dan saat ku buka mata, kursi itu terbakar. Jeritan terdengar dari dua arah. Istriku dan pengantin kedua terbakar bersamaan. Meronta. Meratap. Langit runtuh. Lantai menganga. Dunia dalamku pecah. Tapi aku tetap berdiri. Dan dari balik kobaran api, aku mendengar suara, bukan jeritan, tapi tepuk tangan. Pelan. Menggema. Kau lolos dari mereka, Raka. Tapi kau belum lolos dari aku. Dan dari dalam api, sesosok laki-laki muncul. Tegak. Dengan mata kosong, dan wajah yang sama persis denganku. Tubuhku kaku. Lidahku keluh. Aku melihat wajahku sendiri. Tapi bukan aku. Wajah itu tersenyum miring. Tatapannya bukan manusia. Tapi, penghuni lama tubuh ini. Dia maju perlahan, dengan langkah tenang, seolah-olah telah menunggu waktu ini sejak lama. Kau pikir selama ini kau yang mengendalikan? Suaranya parau, dalam, seperti gema dari liang kubur. Aku yang membuka gerbang. Aku yang memanggil mereka. Kau hanya kulit, Raka. Hanya wadah yang kebetulan lemah. Aku mundur, tapi bayanganku di cermin tetap berdiri di tempat. Bayangan itu tersenyum, lalu membelalakan mata, dan tiba-tiba tubuhku ditarik masuk ke dalam kaca. Gelap, dingin, hama. Dan aku sadar, aku sekarang berada di balik cermin. Sementara dia keluar. Aku melihat tubuhku berdiri, mengedip, lalu memutar leher perlahan. Akhirnya aku bisa hidup tanpa batas. Dia berjalan ke dunia nyata, memakai wajahku, langkahku, senyumku. Tapi bukan aku. Bukan lagi. Dia, Raka tanpa jiwa. Dari balik kaca, aku hanya bisa menjerit, tapi tak terdengar. Sampai sebuah suara muncul dari sudut terdalam ruang itu. Kini kau tahu kan, harga pesugihan bukan hanya nyawa, tapi keabadian sebagai penonton hidupmu sendiri. Aku menoleh. Di sudut kegelapan, kulihat puluhan, ratusan, mungkin ribuan wajah. Wajah-wajah orang yang pernah membuat perjanjian. Mereka semua hidup di balik cermin, menonton tubuh mereka digunakan oleh iblis. Kau bisa keluar, Raka. Suara itu lagi. Tapi hanya jika kau sanggup mengorbankan satu jiwa terakhir. Seseorang yang benar-benar mencintaimu, tanpa syarat. Mataku membelalak.
Dan hanya satu nama yang muncul di kepalaku. Ibuku. Dadaku sesak. Jantungku, kalau masih ada, pasti sudah meledak berkeping-keping. Ibuku. Satu-satunya yang selalu berdoa untukku. Bahkan saat aku sudah memilih jalan hitam. Satu-satunya yang masih menyebut namaku dalam sujud malamnya. Dan kini, aku harus memilihnya sebagai tumbal terakhir. Pilih dia. Suara itu menggema lagi. Dia mencintaimu sepenuh hati. Tak bersyarat. Itu yang kami butuh. Cinta yang murni, untuk dibakar. Aku berlutut di balik cermin. Tanganku gemetar. Darah air mata mengalir dari kelopak mataku. Ya, darah, bukan air. Tidak, aku teriak, tapi gema suaraku hanya memantul kembali ke diriku. Ambil aku saja. Hancurkan aku. Jangan dia. Lalu suara tawa menggelegar. Kau sudah kami miliki, Raka. Yang kami inginkan adalah jiwa yang bersih, untuk melengkapi kunci terakhir. Jika kau menolak, kau tetap di sini. Selamanya. Menyaksikan semua yang kau cinta membusuk perlahan. Dan seakan Tuhan ingin menguji hatiku sampai patah, muncul bayangan dari balik kabut kaca itu. Ibuku. Dengan tubuh ringkih dan kerudung putih lusuh. Ia menatap ke arah tubuhku yang bukan aku, yang sekarang berada di dunia nyata. Raka, kamu kenapa nak? Sejak kamu pindah dari desa, ibu selalu mimpi buruk. Selalu. Tubuhku yang dikuasai si iblis menoleh, dan tersenyum palsu ke arah ibu. Senyuman yang aku tahu, akan menjadi racun terakhir. Bu, Raka kangen, pulang ya. Raka mau ibu temani di rumah baru selamanya. Tubuhku gemetar dalam cermin. Aku menjerit. Menumbuk kaca sampai tangan berdarah. Tapi tak bisa keluar. Dan suara itu lagi-lagi berbisik. Pilihannya hanya dua, Raka. Dia, atau jiwa-jiwa yang lain akan terus dikorbankan setiap malam. Kau tahu tubuhmu kini digunakan untuk apa? Untuk siapa? Berapa wanita yang akan jadi korban selanjutnya? Aku terduduk, lemah, hancur. Jika kau ingin menebus semuanya, buka gerbang terakhir. Dengan darah ibumu sendiri. Cermin di hadapanku retak perlahan, membentuk siluet pintu, dengan nama ibuku tertulis di atasnya. Dan aku tahu, pintu itu hanya akan terbuka dengan satu hal. Pengkhianatan terakhir. Aku terdiam, memandangi nama ibu yang terukir di atas pintu itu. Seperti nisan, tapi belum ditanam. Seperti kuburan yang menunggu, digali dengan tanganku sendiri. Ini hukumanmu, Raka. Kau ingin bebas? Maka kau harus membayar. Dari balik cermin, aku bisa melihat tubuhku, yang bukan aku, menggandeng tangan ibuku, masuk rumah tua tempat semua mimpi buruk dimulai. Ritualnya akan segera dilakukan. Dan aku harus memilih. Tanganku menyentuh retakan kaca. Darahku meresap masuk, menyatu dengan tulisan nama ibu. Pintu itu mulai terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah yang menyayat mata. Di dalamnya altar, dan di atasnya, sebuah belati. Panjang. Berdetak seperti jantung. Ambil itu. Pikirkan wajahnya. Lalu, tusukan. Tak perlu ke dunia nyata. Hanya di pikiranmu saja. Itu cukup. Aku memegang belati itu. Bergetar. Menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tak pernah benar-benar mencintai diriku sendiri. Tapi ibuku, mencintaiku bahkan saat aku jadi iblis. Tanganku terangkat. Bayangan wajah ibu hadir dalam benakku. Tangan keriputnya. Suaranya. Doanya yang selalu lirih. Ya Allah, lindungi anakku, Raka.
Meski dia jauh, jangan jauhkan dia dari rahmat MU. Aku menjerit. Dan belati itu, aku patahkan. Cahaya merah padam seketika. Pintu itu terbakar. Jeritan dari dalam meledak seperti ribuan makhluk terbakar hidup-hidup. Suara itu meraung. Kau menolak pengampunanmu sendiri. Maka kau milikku selamanya. Tapi sebelum semua gelap, seseorang muncul dari balik asap. Pak Ustaz. Tapi kali ini, bukan dengan doa, melainkan dengan segenggam tanah kuburan dan satu ayat yang membelah dunia. Pak Ustaz membaca doa-doa, dan seketika cermin pecah. Dunia retak, dan aku terlempar keluar. Kutukan belum selesai. Aku terbangun, dengan tubuh yang bukan lagi milik pemuda 20 tahun. Kulitku keriput, nafasku pendek. Persendianku berderit seperti pintu lama yang sudah lama tak dibuka. Aku duduk di ranjang dan mengenali sekeliling. Ini rumahku, tapi bukan rumah yang dulu. Cermin-cermin ditutup kain hitam. Kalender menunjukkan tahun yang tak ingin kupercaya. 2025. Sudah puluhan tahun berlalu sejak malam aku membuat perjanjian itu. Aku melihat tangan tuaku. Jari-jariku gemetar, tapi masih bisa kugerakkan. Lalu kudengar langkah. Pelan. Tertatih. Seorang lelaki tua masuk ke kamar. Pak Ustaz. Tapi rambutnya kini putih semua. Ia menatapku dalam. Matanya berkaca-kaca. Kau kembali, Raka. Tapi tidak sepenuhnya. Aku tak menjawab. Air mataku jatuh tanpa suara. Selama ini tubuhmu dipakai untuk ritual-ritual setan? Wanita-wanita hilang. Mereka ditemukan tergantung. Polisi tak pernah bisa ungkap pelakunya. Tapi aku tahu. Itu bukan kau. Itu dia. Makhluk yang kau izinkan masuk. Hatiku retak mendengarnya. Setiap nyawa yang hilang adalah bayaran dari keserakahanku. Kau diberi kesempatan hidup kembali, tapi bukan untuk bebas, melainkan untuk menebus. Aku berdiri perlahan, tubuhku nyaris roboh. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban dari ribuan jiwa. Mereka, para korban, belum tenang, Raka. Dan mereka ingin satu hal sebelum mereka bisa pergi. Kebenaran. Aku melihat ke jendela. Cahaya matahari terasa asing. Dunia telah berubah. Tapi dosaku tetap membusuk di dalamnya. Kini tugasku bukan mencari kekayaan. Bukan lagi melarikan diri. Tapi menghadapi semua mayat yang kubiarkan menggantung sendiri. Dan mereka akan datang. Satu persatu. Menuntut hak terakhir, keadilan. Malam itu, angin seperti membawa bisikan-bisikan dari liang kubur. Rumahku, yang kini lebih mirip museum kematian, menjadi dingin seperti dada orang yang kehilangan cinta sejatinya. Aku duduk di ruang tengah. Lampu padam. Hanya lilin kecil di atas meja. Gemetarnya seperti napasku sendiri yang tinggal sisa. Lalu terdengar suara langkah. Pelan. Seperti kaki diseret dengan tali. Pintu depan diketuk. Aku tahu, itu bukan manusia. Tapi aku bangkit. Kutatap gagang pintu. Dan perlahan, kubuka. Seorang wanita tergantung. Rambutnya panjang. Lehernya ungu kebiruan. Matanya masih terbuka. Memandangku tajam. Tubuhnya bergoyang perlahan, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Aku Fitri, perempuan yang kau tiduri. Lalu kau gantung, lalu kau kubur seperti bangkai. Aku mundur. Lututku lemas. Aku tak butuh maafmu, Raka. Aku hanya ingin kau rasakan. Bagaimana rasanya dijerat tanpa bisa melawan. Tiba-tiba,
Tali gantungan muncul di leherku sendiri. Tak terlihat, tapi menjerat nyata. Aku terjatuh. Napasku tersengal. Mataku menghitam. Bukan mati yang kau takutkan, tapi penyesalan yang tak bisa menghapus darah. Lalu ia hilang. Tali mengendur. Aku terbatuk keras, dan detik berikutnya, ketukan kedua di pintuku. Kali ini, dua sosok. Seorang ibu muda dan anak kecil. Wajah mereka hancur, terbakar. Tapi matanya masih utuh, masih menangis. Kami hanya numpang tidur malam itu, tapi kamu bakar rumah kontrakan kami. Karena tempat itu dipakai untuk ritual. Kau kira kami tak tahu? Anak kecil itu berjalan mendekat, menatapku, lalu menempelkan tangannya di dadaku. Jantungku berhenti berdetak untuk 5 detik. Sepi. Lalu berdetak lagi, dengan rasa sakit seperti disayat dari dalam. Kau akan rasakan kematian berkali-kali, tapi tak pernah selesai. Mereka menghilang. Tubuhku basah keringat. Nafasku pendek. Dan suara terakhir malam itu terdengar dari sudut tergelap rumah. Kami baru 5 dari 38. Tidurlah, Raka. Besok, neraka lanjut lagi. Dan benar, saat matahari hanya menggantung setengah di ufuk, bayangan di dinding mulai menari, bukan karena cahaya, tapi karena mereka datang lebih cepat, lebih haus, lebih marah. Aku mencoba berzikir. Mulutku gemetar. Tapi setiap huruf terasa seperti mengiris lidahku sendiri. Terlambat. Terlalu kotor. Terlalu banyak darah di sejarahku. Pak Ustaz datang lagi. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kau tak bisa minta maaf pada arwah yang dibunuh dengan niat. Kau hanya bisa menebusnya dengan pengganti. Aku mematung. Pengganti? Apa maksudnya? Dosa itu bukan hilang, hanya bisa ditukar. 38 jiwa, 38 pertobatan, atau 38 darah baru. Aku menolak. Tidak, aku tak akan korbankan siapapun lagi. Aku ingin mengakhiri ini. Pak Ustaz menghela napas. Ia menatapku seperti menatap jenazah yang belum disalatkan. Kalau begitu, bersiaplah. Satu persatu, arwah mereka akan membatu di rumah ini. Dan saat jumlahnya lengkap, rumah ini akan jadi neraka kecil di dunia. Kau akan terkunci di dalamnya. Selamanya. Hari itu, patung pertama muncul. Di sudut ruang tamu. Wujud Fitri, leher tergantung, tapi kini membatu. Matanya masih memandangku. Hari kedua, 2 patung baru. Ibu muda dan anaknya. Saling berpelukan, batu abu-abu pekat, tapi air matanya mengalir darah. Rumahku kini seperti museum kutukan. Dan malam ketiga, patung keempat terbentuk, Salsa. Istriku. Yang aku gantung sendiri, dengan tanganku. Yang ku buat seolah bunuh diri. Kini berdiri di dekat dapur, tangannya menunjuk ke arahku. Darahku tak kau bersihkan, cintaku kau bunuh, jiwaku akan tinggal sampai jiwamu dibakar. Aku roboh. Tak ada doa yang keluar, tak ada harapan. Yang tersisa hanya satu suara dari dalam dadaku. Jika memang ini akhirku, biarlah ku tebus dengan tubuhku sendiri, tanpa korban lagi. Tapi suara dari balik dinding menjawab, bukan tubuhmu yang kami inginkan, Raka, melainkan jiwamu, setelah luluh tak bersisa. Kalimat itu bergema di seluruh dinding, merembes seperti racun masuk ke dalam darahku. Aku tersandar, napas tinggal sisa, dan dalam keheningan yang menyesakan,
Aku tahu satu-satunya jalan keluar adalah jalan masuk menuju kematian. Aku berjalan ke kamar. Perlahan. Setiap langkah seperti menghitung detik menuju neraka. Di laci bawah, aku masih menyimpan pisau lama. Pisau yang dulu kupakai untuk memotong tali salsa. Pisau yang pernah meneteskan darah dan tak pernah benar-benar kubersihkan. Tanganku menggenggamnya. Ergonomis. Familiar. Dingin seperti keputusan yang akan kuambil. Aku duduk di kursi. Menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara kepada mereka. Kepada semua arwah yang menunggu di dalam rumah. Ambillah nyawaku. Tapi biarkan mereka tenang. Aku bukan manusia lagi. Aku kubur hidup-hidup jiwaku demi kalian. Jadi, ambil saja. Kutatapkan pisau itu ke dada kiri. Dan saat hendak kutikam, pintu kamar terbuka sendiri. Pak Ustaz masuk. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena tak ingin kehilangan aku. Tidak, Raka. Bunuh diri hanya akan membuatmu jadi milik mereka sepenuhnya. Kau tak akan mati. Kau akan jadi patung berikutnya. Aku membeku. Pisau terlepas dari tangan. Darah belum mengalir. Tapi luka di dalam sudah robek tak berbentuk. Pak Ustaz menggenggam tanganku. Masih ada cara. Tapi kau harus kuat menahan satu hal. Kebenaran yang paling pahit. Aku menatapnya. Bing. Apa maksudmu? Ia membuka sorban dari lehernya, dan di baliknya, ada luka cekikan lama. Bekas yang belum hilang. Bekas yang persis seperti yang pernah kulakukan pada korban yang tak dikenal. Aku adalah salah satu dari mereka, Raka. Tapi aku dibiarkan hidup untuk melihat penderitaanmu. Dunia runtuh di depan mataku. Pak Ustaz adalah salah satu korban. Tapi diberi kesempatan hidup, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyaksikan bagaimana aku dikutuk perlahan. Aku menangis, tapi air mata tak bisa menghapus masa lalu. Maukah kau ditebus, Raka? Bukan dengan kematian, tapi dengan pengakuan. Di depan semua orang, di dunia nyata. Aku mengangguk. Dan dalam dadaku, aku kubur semua kebanggaan yang pernah kupunya. Hari itu aku mengenakan baju putih. Bukan untuk menyambut kematian. Tapi untuk membuka lembar terakhir dari hidup yang lama. Yang busuk, berdarah, dan penuh setan. Pak Ustaz mengatur pertemuan di masjid tua yang dulunya ingin kubeli. Dulu, ketika uang seperti hujan yang tak pernah berhenti. Kini, tempat itulah yang jadi saksi. Saksi untuk dosa yang tak bisa dikubur. Warga datang. Bang. Sebagian membawa rasa penasaran. Sebagian membawa kebencian. Dan beberapa membawa nama saudara yang pernah hilang secara misterius. Aku berdiri di depan mereka. Lemah. Gemetar. Tapi lidahku tak bisa lagi berbohong. Nama saya Raka Surya. Suara mikrofon sempat bergetar. Orang-orang menoleh. Seorang ibu menutup mulutnya. Seorang bapak mengepalkan tangan. Dulu saya miskin. Lalu saya bertemu wanita yang bukan manusia. Ia cantik, hanya di mataku. Tapi sejatinya, ia jin. Jin pesugihan. Jin pengantin arwah. Hening. Tak ada bisik. Hanya mata-mata yang membelalak. Syaratnya, saya harus jadi suaminya. Dan saya tak boleh punya istri manusia. Tapi saya mencintai seorang wanita. Namanya Salsa. Kami menikah diam-diam. Aku menunduk. Lalu melanjutkan dengan suara yang pecah oleh tangis. Malam setelah kami tidur bersama, uang muncul begitu saja.
Dan malam itu juga, Salsa saya cekik, sampai mati. Lalu saya gantung tubuhnya. Biar dunia kira dia bunuh diri. Padahal, saya yang bunuh. Tangisan pecah di pojok kanan. Seorang perempuan terisak sambil menyebut nama Salsa. Ibunya. Setelah itu, saya pindah-pindah. Setiap wanita yang saya sentuh, tergantung, terbakar. 38 jiwa. Semua karena saya. Tanganku gemetar. Saya bukan manusia lagi. Saya sisa. Sisa dari perjanjian setan, yang hanya bisa ditebus dengan kebenaran dan penyesalan. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pujian. Yang ada hanya kesunyian, dan mata-mata penuh dendam yang akhirnya lega. Lalu, aku berjalan keluar. Dan di halaman masjid, di bawah pohon beringin tua, aku melihat mereka. Semua korban. 38 arwah. Berdiri dalam diam. Tapi kali ini, tak satu pun dari mereka marah. Fitri menatapku. Tak lagi tergantung. Tak lagi berdarah. Salsa tersenyum. Dan dalam bisikan lembut yang hanya aku yang dengar, dia berkata, "Kau sudah membayar. Sekarang, pulanglah." Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Sangat tenang.